Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya akan membahas pembahasan soal kembali tentang prediksi soal pretest dan UP Pedagogik Guru IPA PPG 2023. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar saya bisa membuat video lagi lebih semangat. Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya karena supaya teman-teman bisa mengetahui video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja pada soal yang pertama. Nah, ini soalnya berurutan ya. Untuk lebih cepatnya, teman-teman bisa langsung saja baca berdasarkan pertanyaannya. Oke, di sini berdasarkan tujuan pembelajaran di atas, maka tujuan yang paling membutuhkan jenis pengetahuan prosedural adalah di mana tujuan pembelajarannya yang pertama membuat model struktur sel tumbuhan, nomor 2 mengidentifikasi berbagai zat adiktif dalam makanan dan minuman, 3 melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda, 4 mendeskripsikan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang kelima, menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah. Oke, yang di sini yang membutuhkan jenis pengetahuan prosedural berarti harus ada langkah-langkahnya. Dilihat ya, yang pertama membuat model. Oke, membuat model berarti membutuhkan langkah-langkah tertentu ya, berarti itu adalah jenis pengetahuan prosedural. Berarti nomor 1 ya, pilihannya berarti A antara A dan B. Oke, yang nomor 2 mengidentifikasi berbagai zat adiktif. Untuk mengidentifikasi tidak perlu langkah-langkah ya. Kemudian yang ketiga melakukan percobaan. Nah, untuk melakukan percobaan maka diperlukan langkah-langkah tertentu. Maka jawaban yang paling betul adalah yang B. Oke, nomor 1 dan 2. Oke, pertanyaan selanjutnya. Indikator yang sesuai untuk aspek berpikir tingkat dari rumusan KD menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan adalah A. Menjelaskan perpindahan kalor secara radiasi, B. Menyebutkan penerapan konsep pemuaian benda padat dalam kehidupan sehari-hari, C. Menjelaskan perbedaan suhu dan kalor, D. Menganalisis mekanisme pengaturan suhu tubuh yang menggigil karena kedinginan, E. Mengidentifikasi prinsip asas Blake. Oke, di sini aspek yang diperlukan adalah berpikir tingkat tinggi. Berarti di sini tingkat tingginya adalah menganalisis, maka kata kerja operasional yang paling cocok juga adalah menganalisis, maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Jadi harus disesuaikan ya, menganalisis berarti harus sama tingkat berpikirnya, berarti menganalisis juga. Oke, pertanyaan selanjutnya. Analisis kebutuhan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi campuran dan larutan harus diarahkan agar siswa aktif, berpikir kreatif, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan. Model pembelajaran yang tepat sesuai kebutuhan tersebut adalah A. Kolaboratif, B. Self-directed, C. Project based, D. Kooperatif, E. Problem based. Oke, di sini kata kuncinya itu bahwa siswa agar aktif berpikir, kreatif, komunikasi, kemudian mencari dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan. Oke, di sini yang paling cocok itu adalah yang dari pilihan ya, yang problem based, karena di problem based ini model yang bisa meningkatkan siswa agar berpikir kreatif karena ditimbulkan oleh suatu permasalahan. Ya, itu. Jadi yang paling cocok adalah yang E. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Suatu sekolah SMP memiliki lingkungan sekolah yang cukup luas dengan keragaman taman, kebun, dengan beraneka ragam tanaman, akan membelajarkan materi IPA, klasifikasi tumbuhan yang memiliki karakteristik faktual.
Model dan penilaian yang sesuai dengan keadaan sekolah tersebut adalah A. Pembelajaran discovery dengan penilaian tes pilihan ganda. B. Pembelajaran berbasis masalah dengan penilaian kinerja. C. Pembelajaran berbasis proyek dengan penilaian portofolio. D. Pembelajaran discovery dengan penilaian unjuk kerja. E. Pembelajaran saintifik dengan penilaian angket sikap. Oke, di sini diperlukan model yang dan penilaian yang tepat untuk keadaan sekolah yang cukup luas dengan keanekaragaman tanaman untuk klasifikasi tumbuhan. Oke, yang paling tepat itu dilihat ya, yaitu tentang discovery dan penilaian unjuk kerja, karena di sini dengan pembelajaran discovery dan penilaian unjuk kerja, siswa dapat mengeksplor semua jenis tanaman yang ada di lingkungan sekolah tersebut secara langsung ya. Maka penilaian yang paling tepat itu ada penilaian unjuk kerja. Secara langsung mengklasifikasikan materinya secara faktual. Di sini ada kata kuncinya secara faktual. Tuh. Oke, jadi unjuk kerja ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Materi esensial IPA di bawah ini yang tepat untuk dibelajarkan pada siswa SMP adalah A. Pembelajaran sel, mitosis dan meiosis. B. Keseimbangan lingkungan, kerusakan lingkungan. C. Ciri-ciri virus, struktur dan ciri. D. Energi dalam sistem kehidupan, transformasi energi. E. Kingdom Monera, itu pengecatan gram. Oke, yang paling cocok untuk materi esensial IPA yang dibelajarkan pada siswa itu yang sesuai ya, antara yang satu dengan yang lainnya yang berkesinambungan itu adalah yang D ya, energi dalam sistem kehidupan dengan transformasi energi. Itu yang paling materi esensial yang tepat ya, yang termasuk materi esensial IPA. Oke, transformasi energi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Analisislah kompetensi dasar di bawah ini. Mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel berdasarkan analisis yang dilakukan. Maka jenis media pembelajaran yang paling tepat untuk kompetensi dasar tersebut adalah A. Modul dan lembar kerja peserta didik. B. Spesimen, media grafis, dan PowerPoint. C. Film animasi dan lembar kerja peserta didik. D. Spesimen, buku ajar, dan PowerPoint. Oke, di sini untuk mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme. Oke, yang paling cocok untuk mengidentifikasi itu dan supaya siswa itu tertarik ya dalam mengidentifikasi sistem organisasi, maka bisa digunakan medianya itu media film ya, yang paling cocok itu film dan lembar kerja. Film animasi, kemudian lembar kerja peserta. Dengan melihat film animasi tersebut, siswa mampu mengerjakan lembar kerja peserta didiknya. Oke. Itu yang paling cocok ya. Untuk yang lainnya mungkin kurang cocok. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Dalam belajar IPA, siswa menemukan kesulitan untuk memahami konsep yang abstrak seperti unsur dan senyawa. Media yang tepat untuk membelajarkan materi yang bersifat abstrak seperti unsur dan senyawa adalah A. Media visual, B. Media gambar, C. Media simulasi, D. Media cetak, E. Media lingkungan. Oke, di sini yang paling cocok untuk materi abstrak seperti unsur dan senyawa bisa kita contohkan atau kita simulasikan ya, karena untuk visual kan tidak bisa terlihat, kemudian senyawa juga ya, kemudian gambar sulit, maka yang paling cocok adalah simulasi. Oke. Untuk media seperti unsur dan senyawa. Untuk yang lainnya mungkin abstrak yang lainnya beda lagi ya. Oke.
Oke, untuk khusus unsur dan senyawa itu media simulasi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Reproduksi seksual pada tumbuhan Gymnospermae, khususnya Strobilus atau runjung, melalui penyerbukan dan pembuahan tepat dikonsepkan menggunakan A. Film animasi persilangan ganda mulai jatuhnya serbuk sari ke kepala putik hingga terjadi peluburan sel gamet. B. Pembelajaran langsung tentang penyerbukan dan pembuahan pada tanaman Strobilus. C. Bermain peran sebagai ayah atau Strobilus jantan dan ibu Strobilus betina serta anak individu baru. D. Video tentang mikrospora sampai ke megasporangium hingga pembuahannya. E. Gali pengalaman dari seorang petani dalam memperbanyak tanaman Strobilus. Oke, di sini konsep tentang reproduksi seksual pada tumbuhan Gymnospermae ya, itu yang paling cocok menggunakan konsep yang tepatnya itu menggunakan media yang mana gitu. Yang untuk film animasi ini karena tanamannya ada ya, jadi tidak perlu ya, kurang cocok. Kemudian untuk pembelajaran langsung itu penyerbukan itu juga sulit karena serbuk sarinya tidak terlihat. Kemudian bermain peran itu kurang bisa saja tapi kurang cocok. Nah, yang paling cocok itu ada tentang video tentang mikrospora, karena ada beberapa video yang mungkin di YouTube kita gunakan untuk proses penyerbukan ya, tapi bukan animasi tapi secara langsung itu. Kemudian kalau menggali tanam dari pengalaman dari petani itu tidak bisa secara langsung ya melihat proses reproduksi seksualnya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Oke, pertanyaan selanjutnya. Seorang guru IPA akan membelajarkan KD tentang zat adiktif, narkotika, psikotropika, dan ganja, dan dampaknya bagi kesehatan tubuh manusia. Agar pembelajaran memunculkan rasa ingin tahu siswa, maka guru tersebut melaksanakan kegiatan apresiasi yang sesuai dengan cara A. Mengajukan pertanyaan tentang definisi masing-masing jenis zat adiktif. B. Menceritakan jumlah korban pengguna narkotika di Indonesia. C. Memutar video tentang kondisi rumah sakit pusat rehabilitasi para pecandu narkotika. Menyajikan gambar-gambar berbagai zat adiktif dengan bantuan media LCD. E. Mendatangkan petugas kepolisian untuk memberi penjelasan terkait narkotika. Oke, untuk kegiatan apersepsi agar memacu siswa itu memunculkan rasa ingin tahu dan penasaran. Yang paling cocok kita bisa memutarkan video ya, di mana kondisi rumah sakit rehabilitasi para pecandu narkotika. Bagaimana kondisi orang-orang tersebut, maka anak-anak akan bertanya kenapa mereka bisa seperti itu. Itu yang paling cocok ya, dengan memutarkan video. Untuk yang lainnya mungkin belum bisa memacu rasa ingin tahu siswa gitu. Oke, mungkin untuk pembahasan soal pada video kali ini cukupkan sekian. Untuk teman-teman yang mau request untuk pembahasan soalnya, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan yang mau ikut tryout nanti akan dilaksanakan lagi besok ya, besok tanggal 22 Juli. Yang mau ikut silahkan dilihat di tab komunitas. Oke, mungkin itu pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.